Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku di Rumah Transmigrasi. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Video kali ini diawali dengan menggoreng tahu ya teman-teman, karena di sini posisinya itu udah sore, jadi kita itu mau masak untuk makan sore. Nah, di sini untuk lauknya karena adanya cuma tahu, jadinya ya dimasak itu hanya tahu ya teman-teman. Dan setelah itu jangan lupa untuk sambil goreng tahu, di sini kita sambil juga bersih-bersih teras ya. Jangan cuma nunggu tahunya mateng. Kalau nunggu tahunya mateng nanti pekerjaan nggak kepegang lama selesainya ya teman-teman. Jadi sambil kerja yang lainnya itu bisa sambil kerja yang lain gitu. Nah, di sini untuk kasurnya tadi yang di bagian atas udah aku pindahin di bagian samping seperti itu. Kemudian untuk karpetnya aku lipat dan aku simpan di bagian samping situ ya teman-teman, karena mungkin nanti malam ini bisa digunakan lagi, karena memang karpetnya itu memang sering kita gunakan. Biasa di pagi hari, biasa juga di siang hari ya teman-teman, tapi yang seringnya itu karpetnya itu kita gunakan di malam hari. Nah, sambil aku beres-beres, anak-anak itu juga mainan di depan situ ya teman-teman. Ternyata mainannya itu menggunakan benda tajam seperti itu ya. Itu ada gelas ale-ale, gelas minuman seperti itu juga dimainin. Nah, setelah udah diangkat di bagian kasur dan karpet tadi, di sini aku lanjutin dengan bersihkan yang berada di sebelah sini, karena di sini tuh banyak sekali piring-piring kotor. Ini mungkin bekasnya anak-anak main ya. Ada juga beda, ada juga atas sekolah aku itu tuh mungkin tadi pas pulang sekolah itu lupa kasih masuk, karena memang tadi itu dipegang sama anak-anak ya teman-teman. Jadi kita kembalikan ke tempat semula. Nah, yang pertama ini sepatunya aku susun di bagian situ ya teman-teman. Nah, untuk tasnya ini nanti mau aku bawa masuk, kebetulan di dalamnya itu ada HP dan uangnya ya teman-teman. Dan setelah itu jangan lupa untuk menyusun sepatu juga. Dan karena benda-benda yang kita bersihkan tuh udah di tempatnya masing-masing, jadi di sini tuh tinggal menyapu aja ya teman-teman. Kita nyapu lantai di bagian sebelah kanan rumah, di bagian teras, kemudian nanti disusul di bagian samping sini yang nggak ada plastik lantainya ya teman-teman. Jadi di sini tuh kenapa nggak dikasih plastik lantai atau perlak gitu ya teman-teman, karena memang di situ tempat motor memang sering kotor, jadinya mungkin bagusnya ya lantai seperti itu kita nggak usah melapisinya menggunakan plastik lantai. Dan setelah itu jangan lupa untuk kotoran atau sampahnya itu dikeluarkan seperti itu ya teman-teman. Dan untuk sampah kali ini tuh banyak sekali, kebetulan tadi pas berangkat sekolah tuh aku tuh nggak sempat nyapu ya. Dan pas pulang sekolah di sini aku juga belum sempat nyapu karena lagi sibuk sekali ya teman-teman. Jadi hari ini tuh lagi SAS atau sumatif ya teman-teman. Jadi SAS itu sumatif akhir semester. Jadi setiap ganti kurikulum itu menurut aku ya bahasanya itu ganti juga ya teman-teman. Itu ya sama halnya dengan ujian kenaikan kelas kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya PAS, UAS, kemudian ada SAS sekarang gitu ya teman-teman. Dan di sini setelah menyapu di bagian depan, di sini tuh aku lanjutin dengan ngambil pakaian. Nah, di sini tuh pakaian belum selesai aku ambil. Nah, ternyata anak-anak tuh main ayam ya teman-teman. Nah, ini ayamnya itu kakinya itu terjepit di sela-sela bambu seperti itu. Tadi itu mau ditarik, tapi aku bilang ya teman-teman, anak-anak jangan sampai ketika ditarik seperti itu kakinya itu patah, karena memang kejepit di sela-sela bambu seperti itu. Dan tadi setelah udah menyapu di bagian dalam, di sini aku sempatin juga menyapu di bagian luar ya teman-teman. Jadi untuk sampah plastiknya aku kumpulin di bagian sini ya, di bagian tempatnya untuk membakar. Dan setelah itu jangan lupa untuk sampah plastiknya itu dibakar biar pekerjaan semuanya itu juga ikut selesai.
Sebenarnya sampah bakaran kali ini tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena memang 2 hari yang lalu itu aku tuh juga nyapu di bagian sini. Jadi di bagian depan tuh nggak terlalu sering kotor. Beda halnya yang di rumah atau di bagian dapur. Jadi di bagian depan itu memang meskipun di samping situ tuh nggak ada tempat sampahnya tuh udah nggak tahu kemana ya teman-teman. Tapi memang agak jarang sekali kotornya, mungkin karena anak-anak kalau buang sampah itu di bagian belakang bukan di bagian depan. Jadi meskipun udah terkumpul 3 hari 4 hari, sampah plastik yang berada di bagian depan itu ya hanya segini. Dan ketika lagi asik-asiknya bakar-bakar seperti ini pasti anak-anak tuh ikut ya teman-teman. Memang karena anak-anak tuh, anak kecil seusia anak ini tuh memang lebih suka itu ya mainan seperti ini. Biasa tuh dia tuh ngambil korek bakar-bakar di mana gitu ya teman-teman. Jadi korek di rumah itu sering sekali hilang, nggak tahu kemana, karena memang kalau dia main tuh ya ditinggal di depan rumah dan nanti pasti nggak ketemu. Biasa juga ketemu itu udah nggak bagus koreknya teman-teman, karena memang udah kehujanan. Nah tadi ketika apinya udah menyala atau keluar asap seperti itu udah aku biarin ya teman-teman, nanti lama-lama juga terbakar sendiri, karena kalau sudah ada asapnya seperti itu di bagian bawahnya itu udah terbakar. Nah setelah itu aku lanjutin menyapu di bagian teras yang berada di depan bambu ini ya teman-teman. Jadi urutannya kalau nyapu teras, kemudian nyapu tanah ini atau nyapu menggunakan sapu lidi, kemudian dilanjutkan dengan menyapu di bagian teras atas seperti ini. Karena kalau teras atas disapu dulu, itu biasa ketika kita udah menyapu menggunakan sapu lidi atau menyapu tanah gitu ya teman-teman, ini tuh biasa itu kotor lagi. Jadi itu tuh yang terakhir menyapu di bagian atas itu. Nah setelah itu tiba-tiba suami itu pulang ya teman-teman dari luar. Jadi kebetulan hari ini tuh suami itu pergi ke kota atau ke Unaha gitu ya. Jadi helmnya tuh nggak dipakai, hanya menggunakan topi seperti itu. Mungkin kalau menggunakan helm tuh ya berat atau pusing gitu ya teman-teman, karena perjalanan itu yang ditempuh itu 2-3 jam kalau ke kota atau ke Unaha. Dan di sini tuh suami tuh belum masuk ke rumah langsung dikasih makan ya teman-teman untuk ayam-ayam peliharaannya ini. Katanya temboloknya itu ya kecil, nggak ada makanannya, jadi langsung aja dikasih makan. Dan di sini aku juga sambil ngeliatin ayam-ayam aku ya teman-teman. Ternyata itu perkembangannya itu udah sangat bagus ya. Meskipun di sini tuh mungkin ya belum ada 2 minggu, tapi ini tuh perkembangannya mungkin sudah sangat bagus, udah gemuk-gemuk seperti itu. Karena memang di tempat aku itu nggak di kandang terus, dan tempatnya itu lumayan luas ya teman-teman. Dia tuh bisa main ke bawah-bawah sawit, kemudian makan-makan rumput gitu ya. Jadi di sini tuh videonya tuh kita lanjutin di malam harinya ya teman-teman, karena tadi pagi kita itu udah melaksanakan ujian akhir semester gitu ya teman-teman, atau ulangan kenaikan kelas. Jadi di sini tuh kalau malam seperti ini aku tuh kerjanya ya periksa soal seperti ini, biar nanti nggak numpuk, jadinya setiap malam dikerjakan atau diperiksa seperti ini. Dan ini tuh soal kelas 3 ya teman-teman, pendidikan Pancasila atau PPKN atau PKN gitu ya, pendidikan kewarganegaraan ya, sejenis itu ya teman-teman. Karena setiap kurikulum itu ya namanya itu ya semakin berubah ya teman-teman. Yang dulunya ya PKN sekarang menjadi pendidikan Pancasila, yang dulunya ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial atau IPA IPS sekarang menjadi IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan ini tuh kita itu juga dikasih kunci jawaban seperti ini ya teman-teman untuk periksa soal. Sebenarnya kalau untuk kelas 3 nggak usah dikasih kunci jawaban seperti ini tuh ya, soalnya tuh masih agak gampang ya teman-teman, masih mudah. Kecuali mungkin kalau kelas 6 gitu, menurut aku ya soalnya itu memang harus ada kunci jawabannya. Apalagi ya kayak PJOK gitu ya teman-teman, karena kebetulan di sini di tempat aku ngajar ini memang PJOK itu nggak ada. Guru PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau penjas ya teman-teman kalau zaman dulu.
Dan di sini kita lanjutkan aja ya teman-teman. Aku pilihin soal untuk kelas 3 karena kebetulan untuk yang aku periksa kali ini tuh hanya kelas 3. Yang kelas 5 nanti akan diperiksa dengan guru dari SD Induk ya teman-teman. Jadi yang aku periksa ini hanya khusus kelas 3. Jadi untuk hari ini yang aku periksa hanya 2 mata pelajaran, pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia. Kebetulan hari ini kan baru hari pertama, jadi hanya 2 mata pelajaran. Dan di sini langsung aja teman-teman diperiksa, yang salah disalahkan, kemudian yang benar ya kita benarkan ya dengan melihat kunci jawaban biar cepat. Jadi kalau materi PKN ya sama ya teman-teman, sama zaman dulu ya, tentang Pancasila, tentang kesatuan, toleransi, kemudian hidup berbangsa dan bernegara ya, seperti itu ya teman-teman, sama seperti yang dulu. Jadi untuk soal kali ini untuk kelas 3 itu ada 30 soal ya teman-teman. Ada 20 pilihan ganda atau silang-silangan, kemudian ada 10 nomor itu isian atau esai. Kalau kelas 5 itu ada 25 soal pilihan ganda, kemudian 10 soal itu esai ya teman-teman. Kalau untuk kelas 1 dan kelas 2 sih kemarin tuh aku belum ngecek ya teman-teman, jadinya nggak tahu, mungkin kalau kelas 1 ya hanya pilihan ganda gitu ya, nggak ada esainya. Karena kalau kelas 1 ya mereka itu masih pada belajar membaca. Dan karena di sini untuk pilihan gandanya itu udah semua diperiksa ya teman-teman, jadi kita lanjutin untuk periksa di bagian esai. Jadi kalau bagian esai itu meskipun jawabannya agak nyerempet gitu ya teman-teman, hanya setengah itu masih dapat nilai. Beda dengan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu salah menyilang aja itu udah salah. Jadi itu aku sering tekankan ya teman-teman sama anak-anak. Kalau esai itu dijawab itu masih dapat nilai. Kalau pilihan ganda salah itu udah nggak ada nilainya gitu ya teman-teman. Dan di sini setelah sudah selesai semua diperiksa, jangan lupa untuk diberi nilai dan jangan lupa juga untuk ditandatangani, kemudian ditulis nama di bawah tanda tangan ya teman-teman. Jadi nanti ini hasil ujian anak-anak nanti aku akan bagikan ke anak-anak, kemudian dimintai tanda tangan orang tua siswa. Jadi dari sini kan ya orang tua kan bisa tahu ya teman-teman apa yang dilakukan anak-anak, apakah di sekolah itu bisa memperhatikan. Kalau memperhatikan ya pasti nilainya itu sudah pasti bagus. Kalau nggak pernah memperhatikan di sekolah ya pasti ulangannya itu ya di bawah rata-rata.